Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu adalah pengertian standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengertian pendidik. Menurut tafsir, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik yang di perguruan tinggi. Kemudian, pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga atau personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau memahami falsafah dan ilmu pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan mikro atau makro atau penyelenggaraan pendidikan. Menurut Hasbulla, yang dimaksud personel adalah orang-orang yang melakukan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah, dibatasi dengan sebutan pegawai. Kemudian yang kedua yaitu kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Guru pada PAUD atau TK harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang berakreditasi. Seperti yang pertama memiliki ijazah D2 PG3 dan perguruan tinggi terakreditasi. Kemudian memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan pendidikan atau kursus PAUD yang terakreditasi. Kemudian tenaga kependidikan anak usia dini atau PAUD jalur pendidikan formal. Yang pertama itu seperti pengawas, kedua kepala TK atau RA, yang ketiga tenaga administrasi, yang keempat petugas kebersihan. Kemudian pendidikan anak usia dini atau PAUD pada jalur non-formal. Yang pertama itu pemilik atau pengawas, kemudian pengelola, kemudian tenaga administrasi, dan yang terakhir petugas kebersihan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Usman, standar kependidikan dan tenaga pendidik meliputi 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogi, yang kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Nah, di sini saya akan membahas tentang komponen standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik atau warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansif, kompetensi ini mencangkup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, memahami kurikulum, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengeksekusikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, warga belajar, dan berakhlak mulia. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi secara efektif dengan peserta didik atau warga belajar. Semua pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, peserta didik, warga belajar, dan masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir itu adalah standarnya itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup tentang penguasaan substansi. Ini materi kurikulum yang mempelajari dan substansi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Departemen Pendidikan Budaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, yang pertama itu tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian, hak pendidik dan tenaga kependidikan yaitu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, yaitu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, kemudian pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, kemudian ada perlindungan hukum dalam melakukan tugas dan baik atau hasil kekayaan intelektual, kemudian kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kewajiban pendidik dan tenaga pendidikan itu adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian pengoptimalisasian peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru sebagai sumber belajar. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pengajaran. Yang kemudian guru sebagai fasilitator, berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian ada guru sebagai pengelola. Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif. Kemudian ada guru sebagai motivator.
berperan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dengan cara positif. Nah, selanjutnya ada guru sebagai demonstrator. Peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Guru berperan membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka. Nah, kemudian guru sebagai evaluator. Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kelima itu adalah sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga negara sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Dasar hukum dari penyelenggaraan sertifikasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, sertifikasi pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi selain untuk meningkatkan mutu pendidikan juga memiliki tujuan lainnya seperti yang dikemukakan oleh Sujanto, yaitu menentukan kelayakan sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalisme guru. Sujanto 2009. Selain memiliki tujuan, sertifikasi juga memiliki manfaat, yaitu melindungi profesi guru dari praktik yang merugikan citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional, meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru. Guru yang sudah mendapat sertifikasi dianggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, guru yang sudah mendapat sertifikasi diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan pemaparan di atas, maka sertifikasi adalah suatu program yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan kualitas pendidikan di Indonesia dan diuji kompetensi guru yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 61 Ayat 3, yaitu Komario et al. 2018. Yang pertama, sertifikasi ijazah dan sertifikasi kompetensi. Kemudian, sertifikasi diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
Baik, saya rasa cukup sekian dari penjelasan tentang tenaga pendidikan dan kependidikan. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kesimpulannya adalah pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wideyawismara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang tenaga pendidikan dan kependidikan. Semoga apa yang kita dapat dari pembelajaran video ini dapat bermanfaat untuk kita. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.